susah karena ditambah demensia. Iya juga. Dia sendiri susah menebak. Iya, dia sendiri aja kesulitan, tapi dia membunuh sekitar 10 orang. Hai teman-teman di Mabuk Buku, apa kabar? Kali ini ketemu lagi dengan teman-teman di Mabuk Buku. Aku Mega, lalu ada Beda. dan aku Riwe. Hai. Kali ini kita beda banget nih ya. Kita nyapa teman-teman di luar. Sesekali walaupun tetap dengan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap dijaga jarak, tetap menggunakan masker. Kita berusaha untuk tetap stay safe dan juga stay healthy, teman-teman juga. Kali ini kita mau bahas buku apa nih? Oke, kali ini jadi kita sore ini mau membahas buku Catatan Harian Sang Pembunuh judulnya. Pengarangnya itu Kim Yong Ha dari Korea. Jadi buku ini aslinya dari Korea, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sudah diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Dia terbit di tahun 2020, tahun lalu, teman-teman. Oke, jadi buku ini Catatan Pembunuh yang udah baca adalah Weda aka Madre. Bener ya, aku sama Riwe belum baca, jadi pengen tahu nih, penasaran tentang apa sih bukunya. Tadi Madre udah cerita, ini buku oleh pengarang asal Korea Selatan. Catatan Pembunuh berarti kayak kesannya misteri gitu nggak sih, pembunuhan? Ya, ini Bener ya? misteri, detektif, pembunuhan. Oke, boleh ada sinopsisnya dikit Madre? Dikit aja tapi jangan spoiler. Oke. Jadi buku ini ceritanya ya sesuai judulnya, Catatan Harian Sang Pembunuh. Jadi ada seorang pembunuh, dari awal sudah disebut kalau dia pembunuh. Jadi kita nggak menebak-nebak lagi siapa yang membunuh. Nah, si pembunuh ini menulis catatan harian. Kenapa dia menulis catatan harian? Karena dia itu lupa, dia itu sakit yang membuat dia pikun. Jadi dia demensia. Sehingga dia mudah melupakan, dia lupa siapa ini yang serumah sama dia, anaknya, istrinya, kadang-kadang kayak gitu. Terus dia lupa waktu, misalkan dia nggak bisa menentukan sekarang saatnya makan siang, sekarang saatnya makan malam, gitu dia juga lupa. Atau dia lupa dengan orientasi lokasi, dia nggak, kalau dia pergi dari rumah dia nggak bisa balik lagi, dia bingung. Nah, itu gejala awal demensia. Jadi si pembunuh ini memang usianya sudah tua. Demensia itu kan banyak dialami, dia kan penyakit degeneratif ya, yang menyerang karena beberapa bagian dari tubuh kita itu menua. Nah, karena dia sudah tua, dia mengalami demensia, dia lupa. Lalu nggak disangka di sekitar rumahnya itu ada pembunuhan. Nah, dia mulai bertanya-tanya, aku atau bukan ya yang membunuh gitu. Nah, jadi jalinan cerita di buku ini tuh kayak gitu. Nah, supaya dia ingat, jadi kan dia ketika ada kejadian pembunuhan itu kan dia jadi bingung ya, itu aku atau bukan yang membunuh gitu. Karena dia masih ingat kalau dia dulu pernah membunuh beberapa orang. Tapi memang dia sudah berhenti, sudah pensiun beberapa tahun dalam pembunuhan ya. Dan dia nggak ketahuan sampai saat itu, nggak ketahuan sama sekali. Nah, kok ya dilalah ada kejadian pembunuhan di sekitar rumahnya. Nah, disitulah dia mulai mengingat-ingat pas kejadian itu, dia itu lagi ngapain, lagi di mana, lagi sama siapa. Nah, mulailah dia membuat catatan harian. Jadi kuncinya ada di catatan harian dia itu ya? Iya, betul. Oke. Riwe, ada yang mau ditanya nggak? Kayaknya seru banget nih ceritanya, karena tadi aku pikir tuh ceritanya bakal kayak seorang pembunuh yang mengoleksi cerita-cerita pembunuhannya gitu di
satu buku harian gitu, itu kan cukup sadis ya. Ya. Nah tapi ternyata bukan. Mungkin aku sedikit pengen tanya tentang bukunya Madre. Ini sebenarnya true story atau enggak sih? Oh enggak, ini murni fiksi, rekaan. Oh, Rekaan. Tapi ada beberapa fakta yang kayak penyakit demensia itu kayaknya dia riset ya, si penulis ini, karena kalau aku juga tahu penyakit ini itu sedikit banyak dari buku ini tuh. Mungkin kamu nggak akan nyangka ya, orang yang menderita demensia itu akan nggak bisa kelihatan pertama kali, nggak bisa masak ternyata. Lah, oh ya? Karena ternyata memasak itu kegiatan yang rumit ternyata, karena kita harus mengkoordinasikan motorik dan juga pikiran, karena kita harus misalkan merancang ya. Oh sekarang ngupas dulu sayurannya. Oh sekarang siapin dulu bumbunya. Oh habis ini baru kita haluskan bumbunya atau kita sekedar rajang-rajang. Nah itu kan proses berurutan. Nah kalau kita demensia tuh kita nggak bisa ngurutin lagi. Oke, yang ada udah ngupas terus ngupas lagi gitu ya? Iya. Terus yang ada nggak selesai prosesnya ya? Atau misalkan kita udah manasin airnya nih mau ngesop, sayurnya belum dimasukin, airnya udah habis karena kita lupa kelamaan di atas kompor. Nah itu ternyata diceritain di sini. Oke. Jadi banyak fakta-fakta ya benar. menarik. Ini kita lagi ngomongin tentang buku misteri detektif. Apakah Madre emang sukanya genre detektif dan misteri atau seperti apa? Kalau Riwe sendiri seperti apa? Nanti bisa di-sharing. Kesukaan kamu seperti apa sih? Oke. Kalau aku suka banget memang cerita-cerita detektif. Dari kecil aku sudah membacai Sherlock Holmes. Kalau awal banget sih ya Trio Detektif, 5 Sekawan gitu ya. Itu sudah tamat dari SMP. Lalu agak besar kita berurutan biasanya Sherlock Holmes, Agatha Christie, lalu ke cerita-cerita detektif yang lainnya sampai Robert Galbraith aku suka. Nah sekarang banyak buku dari Jepang, dari Korea yang diterjemahkan ke Indonesia yang isinya misteri-misteri, aku suka banget. Coba Riwe sharing, kamu suka gak? Ya aku juga suka banget sih cerita-cerita detektif itu, mulai dari 5 Sekawan juga, terus Sherlock Holmes, Agatha Christie, terus komik-komik kayak Conan, Daichi. Terus kalau sekarang ini tuh kayak lebih jarang baca buku detektif karena udah ada gitu film. Udah ada filmnya, lebih enak ya. Keseringan ngikutin series di Netflix yang detektif. Jadi seru-seru sih. Tapi emang yang paling seru tuh kalau buat aku itu yang penjahatnya itu kayak serial killer gitu. Jadi kayak susah ditebak pemikirannya. Nah ini serial killer. Nah, Ini susah ditebak nggak pemikirannya juga, Madre? Susah karena ditambah demensia. Iya juga. dia sendiri susah menebak. Iya dia sendiri aja kesulitan, tapi dia membunuh sekitar 10 orang di waktu dia masih aktif sebagai serial killer ini. Itu nggak ketahuan. Sampai sekarang pas saat dia demensia ini. Iya. Oke. Iya, ya lolos dari kejaran polisi. Ini tadi kan kalau bilang ini buku karangan orang Korea dan udah banyak banget serial misteri dari Jepang dan juga Korea. Sementara kamu dari kecil sudah termanjakan dengan serial-serial misteri dari barat lah ya, kayak Agatha Christie, itu Sherlock Holmes. Ada bedanya nggak sih dari cara penulisannya atau dari cara dia membangun ceritanya antara yang Western sama yang Asia? Ya. Ada. Kalau biasanya kita baca Sherlock Holmes atau Agatha Christie, itu kan di belakang Sherlock Holmes atau Hercule Poirot atau Miss Maple itu kan baru diduksi di belakang ya, setelah dia mengungkap siapa pelakunya kan. Nah ternyata kalau Asia aku perhatikan itu bahkan si penulis buku itu sudah mengungkapkan sejak awal siapa yang bunuh, siapa pelakunya. Tapi herannya meskipun kita udah tahu ya siapa pelakunya tuh, untuk mengikuti ceritanya tuh tetap menarik karena kita
meskipun dia sudah menyajikan siapa pembunuhnya, dia itu menyimpan kayak metode membunuhnya gimana. Kok bisa? Oke, terlebih dia 10 orang sudah dibunuh dan tidak tidak ketahuan, dan paling orang demensia itu usia 70-an, 60-an lah ya. Itu udah dalam rentang waktu yang cukup lama. Kok dia bisa sehebat itu dan itu diceritakan secara detail gitu ya. Oke, hati-hati nih orang yang mau niru jadinya. bisa loh ditiru supaya nggak ketahuan. Aduh serem banget, semoga jangan ya. Itu fiksi. Nah, jangan. Oke. Ada lagi kak yang menarik dari bukunya? Kalau Riwe masih ada penasaran? Aku penasaran di situ ada sisi gore-gornya gitu nggak, Madri? Kayak yang ngeri berdarah-darah itu digambari jelas gitu nggak? Sukanya Riwe soalnya berdarah-darah. Dia suka banget ya berdarah-darah, ya ampun. Iya, bener nih Riwe nih. Kalau berdarah-darah banget sih enggak ya, cuman ada cerita yang ada anjing yang ngorek-ngorek tanah, nemu tangan gitu. Tapi enggak yang orang serat apa-apa gitu. Dia sadis membunuhnya gitu, enggak. Berarti kan dia udah bunuh 10 kali nih. Itu diceritain juga ya, mungkin kira-kira kayak metodenya dia sendiri. Jadi lebih enggak selalu detail. Yang di masa lalu itu dia enggak ceritakan secara detail, cuman garis besarnya aja, tapi juga nggak terlalu jelas, jadi kita cuma nebak-nebak. Karena misalkan dia cerita kalau si pembunuh ini namanya siapa sih, lupa, Kim Byung Soo ini punya rumah yang di belakangnya hutan bambu. Nah, diceritakan yaitu saat itu dia cerita tuh udah lupa ya, ada demensia. Waktu dia cerita itu dia bilang memang pingin punya rumah yang ada pohon bambu, ada hutan bambunya karena adem gitulah. Tapi kalau aku menebak-nebak dari jalinan ceritanya, karena kita juga banyak disuruh nebak-nebak nih di buku ini, kayak Ikut mikir ya? ikut mikir kayak udah sampai halaman 130, masa sih terus kita harus balik lagi. Oh, wow. Gitu, serunya sih gitu ya. Nah itu ternyata tujuan dia waktu dia masih muda punya hutan bambu itu untuk ngubur korbannya. Ternyata serem juga. Oke, ada udang di balik batu ternyata ya. Tapi dia nggak ingat. Oke. Jadi kayak pembaca juga kayak menggabungkan puzzle-puzzle dari ingatan dia gitu ya. Iya betul. Yang mana ingatannya itu juga belum pasti yang benar. Karena dia mulai menulis catatan harian itu setelah demensia kan? Atau Iya, sebelum demensia? udah Setelah demensia kan? Oke, jadi masa lalunya masih benar-benar puzzle banget ya. Dan Oh. belum tentu Iya, kebenarannya. belum tentu juga benar. Oke. Iya gitu. Oke, ini kan cerita misteri atau detektif biasanya menyajikan cerita yang plot twist gitu di akhirnya. Ini seperti ini juga nggak? Yes. Oh, Ada. menarik. Kalau yang plot twist itu biasanya orang-orang seneng banget nih. Gak Iya. ketebak ya. Nggak ketebak. Nggak ketebak, yang bikin kesel biasanya. Karena biasanya suka baca detektif itu pura-pura pengen jadi detektif juga gitu kan? Iya, benar. nggak sih? Benar, Pengen benar. kayak apa namanya? Duluan. Iya, fighting, apa sih namanya, fighting, berkompetisi sama penulisnya gitu loh. Saya pun juga bisa mecahin misteri ini, ternyata kebanyakan gagal. Kalau kalian gagal apa enggak? Kamu sering nggak gagal? Apa Sering. Lebih sering gagal. sering gagal. Mungkin nggak gagal ya kita nebak pembunuhnya ini, tapi kita gagal di kayak menebak cara dia melakukan, yaitu ternyata gitu. Ada aja pantesan gitu ya, ada aja gitu idenya untuk meracik atau membuat kejadian pembunuhan gitu ya. Iya, Sekreatif itu. betul. Sampai yang belakang-belakang, pantesan gitu. Oke, menarik. Ada lagi Madri yang menarik dari buku ini bisa diceritakan? Tata bahasanya gitu ya, udah tata bahasanya gitu ya. Secara kan ini kan terjemahan, ya kan terjemahan dari Korea gitu ya. Biasanya kadang tuh terjemahan suka
kalau bukan penulisnya bagus banget atau proses editingnya bagus banget, suka yang apa sih gitu. Ya, ya. Menurutku ini terjemahannya bagus, editingnya bagus. Jadi typonya juga minimal banget. Jadi enak lah untuk dibaca, itu ringan. Kayak dia menceritakan sesuatu yang rumit ya, tentang pikiran-pikiran demensia, terus alurnya yang bolak-balik gitu. Tetapi dia berhasil memakai bahasa yang mudah dimengerti, nggak membosankan, nggak membuat kita bingung. Yang buat kita bingung kan ya memang plotnya maju mundur. Tapi kalau dari cara dia menceritakannya tuh enggak, enak dibaca. Oke, ada keterangannya nggak sih Mbak Dea setelah kamu baca buku ini, atau mungkin sebelum kamu baca buku ini karena kamu tertarik untuk membaca buku ini, penerimaannya di pabrik Korea buku ini seperti apa? Apakah ini bestseller atau seperti apa? Adakah informasi? Oh ya, aku dengar sih lumayan bestseller ya. Buku ini juga dibaca oleh Jisoo Blackpink. Wow, ternyata suka. Iya, karena ini menarik sih. Sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa juga. Kalau gitu berarti yang penggemar Blackpink terutama Jisoo pasti penasaran juga dong, biasanya kan pengen tahu juga ya seperti apa kesehariannya dia dan ya hobinya apa gitu. Jadi kalau kalian juga termasuk penggemar Blackpink, bisa lah ya coba-coba baca buku catatan harian ini walaupun bukan penggemar buku misteri gitu, ya nggak sih? Iya, iya. Biar kalian merasakan yang dibaca Jisoo. Kira-kira kalian punya informasi nggak sih Jisoo bisa mendepak atau enggak akhir cerita ini? Bisa nggak ya? Ada nggak ya informasinya? Aku jadi penasaran. Kita harus wawancara kayaknya. Kita harus, Iya next benar. time kita pergi ke Korea ya. Iya. Oke, datangin Kita janjian dulu. manajemennya ya. Ketok-ketok Jisoo, ayo kita sharing buku bareng. Jisoo. Madre pas baca ini langsung sekali habis nggak? Iya. Wow, iya. Iya, aku tipe yang penasaran gitu, jadi aku habisin. Aku juga jadi penasaran, terus aku pengen minjem bukunya gitu, boleh nggak Madri? Boleh, Udah dibaca habis ya, udah boleh pinjem lah ya. boleh. Buku itu selalu baru untuk orang yang belum pernah baca. Ya, benar banget. Quotes dari Weda Suara. Oke teman-teman, Riwe, kamu jadi tertarik nggak menurut kamu? Ini kita bukannya rating tapi lebih ke jadi ada trigger ya nggak sih? Pengen baca enggak? Pengen baca. Pengen sih, karena kan emang aku belum pernah baca cerita-cerita detektif yang dari Korea. Tapi nonton filmnya sering sih. Tapi menurutku juga ketika nonton film-film dari Barat atau dari Asia tuh malah kayak lebih ngeri yang dari Jepang atau Korea gitu. Karena banyak yang banyak yang relate gitu, kayak misalkan polisinya seperti apa kebiasaannya, terus masyarakatnya juga seperti apa, ada lebih banyak yang relate ke kita, ke orang Indonesia. Jadi aku kayaknya tertarik banget untuk baca, tapi udah terlanjur dipinjem Kak ini dulu. Nanti dari aku pinjemin ke Riwe. Jadi bukunya muter di antara kita ya, nggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, jadi buku novel Korea misteri kalau belum pernah baca ya. Sejauh ini baru komik doang ya dari Jepang. Iya. Misteri ya. Nah, Oke. Nanti kita dengar setelah Riwe baca apa pendapat. tapi kalau Mimin dulu. Oh iya. Oke, dari aku dulu. Oke, nanti aku taruh aja di Instagram mungkin ya. Ya nggak kan? Iya, Bisa iya, kan? iya, bisa, bisa. Kalau sama yang Jepang, Madri kan juga udah sering baca, itu mirip-mirip nggak stylenya? Mirip, mirip. Mirip ya? Mirip. Menurutku mirip. Oh, penulis ini udah ada berapa buku Mbak Dre? Tahu nggak informasinya? Kalau dari buku ini nggak ketahuan informasinya. Oke, Madre, kamu terakhir nih, kamu merekomendasikan untuk baca buku ini? Iya. Kata terakhir. Ya, teman-teman, kalau kalian suka serial detektif, terutama cerita-cerita misteri mengenai pembunuhan, ini wajib dibaca karena memberi sedikit gambaran atau apa ya, bukan gambaran ya, tapi kayak variasi, variasi cerita. Kalau yang cerita-cerita kayak gini ditulis oleh orang Korea. Oke teman-teman, semoga paparan tadi review buku catatan pembunuh
Catatan Harian Sang Pembunuh dari Weda bisa menarik minat kamu untuk membaca buku ini. Kenapa enggak kita perbanyak lagi referensi bacaan, entah itu dari Korea atau Jepang atau dari Barat atau dari Indonesia juga terutama. Dan ya sekian dari kita, review pertama kita outdoor walaupun masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Tetap stay healthy, stay safe, dan juga stay read many of type of book. Ya. Baca buku sampai mabuk. Ya, baca buku sampai mabuk.